Setiap hari ingin bersamamu, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan senang hatiku. Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan senang hatiku. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku. Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hatiku. Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hatiku. Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Tuhan, tolong Tuhan, Kau berkati kami Tuhan, yang mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, buka telinga kami dan buka hati kami Tuhan, biar kita bisa mendalami firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Akhirnya, setelah melalui perjalanan yang sangat panjang, aku sampai juga di sini. Kesel aku.
disuruh nyanyi terus. Capek tahu. Mendingan kan aku tiktokan aja. Kan lebih bagus ya. Kamu Cio kan? Loh, kok kakak tahu namaku? Tahu dong. Kamu kenapa kok marah-marah? Iya nih kak, aku kesel. Di sekolah aku disuruh sembah Tuhan. Di rumah juga disuruh sembah Tuhan. Kan bosen ya kak? Loh, kok bisa begitu? Cio, kamu dengar suara itu nggak? Hah, iya, aku dengar. Sepertinya batu-batu itu yang bersuara. Heh, batu-batu itu bersuara. Iya, kamu tahu kenapa batu-batu itu bisa bersuara? Kenapa kak? Karena Cio sudah bosan memuji Tuhan, maka dibuatlah batu-batu itu bersuara. Loh, kok bisa begitu? Yuk kita sama-sama belajar dan mendengarkan firman Tuhan ya. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Sharon. Hari ini Kak Sharon mau bercerita tentang firman Tuhan yang berjudul menyembah. Pernah gak sih adik-adik mendengar kata menyembah? Atau siapa nih yang setiap hari sama papa mamanya di rumah kalian memuji dan menyembah Tuhan? Ada? Wah, banyak banget ya ternyata ya yang setiap hari memuji menyembah Tuhan di rumah ya. Nah, Kak Sharon hari ini mau cerita nih, di Alkitab apa sih yang dikatakan tentang memuji dan menyembah Tuhan? Kak Sharon harap setelah kalian semua mendengarkan firman ini, kalian bisa menjadi seorang penyembah, gak cuman kalau di sekolah minggu, gak cuman kalau setiap 1 minggu sekali, tapi setiap hari bisa jadi seorang pemuji dan penyembah. Mau dengar sama-sama? Oke, sama-sama sekarang siapkan hatinya adik-adik semua. Kak Sharon mau kita semua siapkan Alkitab juga. Kita mau baca, ada ayat-ayat Alkitab yang kita mau baca bersama-sama. Cukup panjang, ada sekitar 6 ayat kita membaca sama-sama ya. Oke? Oke, sekarang kita mau buka dulu nih. Di Mazmur 150. Adik-adik ayo ambil Alkitabnya, cari Alkitabnya. Atau ambil handphonenya boleh. Buka di Mazmur 150. Yang sudah katakan amin. Kurang kencang Kak Sharon belum dengar. Amin. Oke, sama-sama kita mau baca ya. Dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Bareng-bareng oke? Oke. Yuk sama-sama yuk. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya. Pujilah Allah di tempat kudusnya. Pujilah Dia di cakrawalanya yang kokoh. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan simbal yang berdenting. Pujilah Dia dengan simbal yang berdentang. Hendaklah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Oke, adik-adik sudah baca sama-sama ya. Di sini kita diajarkan untuk memuji Tuhan. Adik-adik kita udah lihat juga, tadi ada batu-batu yang memuji Tuhan. Burung-burung di udara setiap pagi berkicauan memuji Tuhan. Bahkan tumbuh-tumbuhan pun juga memuji Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Pernah ada satu penelitian di mana ada seorang produser musik, dia ini membuat satu research penelitian di mana dia mengumpulkan alam semesta ini, kemudian direkam adik-adik. Direkam tumbuh-tumbuhan direkam, burung-burung di udara direkam. Lalu setelah rekamannya ini dikumpulkan, ternyata mereka membentuk satu simfoni lagu yang indah memuji Tuhan loh adik-adik. Iya beneran memuji Tuhan. Kalian boleh nanti cek di YouTube-nya ya. Ada alam semesta ini memuji Tuhan.
tumbuh-tumbuhan memuji Tuhan, binatang-binatang memuji Tuhan. Nah, Kak Sharon tuh beberapa hari yang lalu adik-adik ada di satu daerah di Kopeng. Di tempat yang tinggi, yang dingin sekali. Jam 5 pagi, Kak Sharon keluar dari kamarnya Kak Sharon. Terus Kak Sharon memandangin bukit-bukit yang indah. Ada burung-burung yang berkicauan. Dan saat Kak Sharon menutup mata, Kak Sharon seperti ada di sebuah tempat yang penuh dengan nyanyian musik. Penuh dengan puji-pujian. Dan di situ Kak Sharon memuji menyembah Tuhan bersama dengan kicauan-kicauan burung, angin yang berhembus, dan itu sangat indah adik-adik. Dikatakan di ayat yang terakhir apa tadi? Hendaklah semua yang bernafas memuji Tuhan. Jadi mau burung di udara, mau itu hewan-hewan di laut, ataupun tumbuh-tumbuhan dia kena angin, itu semuanya ternyata memuji Tuhan loh adik-adik. Nah, kita juga yang diberikan suara, kita yang diberikan kecakapan main musik mungkin, kita yang diberikan kesempatan Tuhan untuk memuji dan menyembah, kita juga harus memuji dan menyembah nama Tuhan. Setiap hari saat adik-adik semua bangun pagi, siapa yang langsung cari handphone? Gak ada ya? Siapa yang kalau bangun pagi langsung cari papa mamahnya? Oke, ada sebagian ya. Siapa yang kalau bangun pagi langsung cari PR-nya belum dikerjain? Sebagian juga. Nah, tapi Kak Sharon mau ajak sama-sama. Coba adik-adik, mulai dari hari besok ya, berarti ya besok pagi. Waktu adik-adik bangun, coba adik-adik katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Coba adik-adik, kamu bangun, kita semua bangun pagi-pagi, kita datang dulu memuji dan menyembah Tuhan. Hari kalian akan pasti berbeda. Hari kalian akan penuh dengan kekuatan. Hari kalian akan penuh dengan sukacita. Akan penuh dengan damai sejahtera. Kak Sharon juga buktikan adik-adik. Saat bangun pagi, langsung aku harus mandi, aku harus pergi, aku harus ini. Itu sepanjang harinya lelah, capek, letih, lesu. Tapi kalau kita sempatkan 5 menit atau 15 menit, atau setengah jam, atau mungkin 1 jam. Waktu bangun pagi, kita menghadap Tuhan berkata, terima kasih ya Tuhan, buat semalam sudah berlalu, sekarang pagi sudah indah, sudah datang. Terima kasih buat berkat-Mu yang selalu cukup. Terima kasih buat udara yang bisa aku hirup hari ini. Terima kasih buat matahari yang masih bersinar. Wah, terima kasih aku masih punya rumah yang indah. Itulah penyembahan adik-adik. Dan saat kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan di pagi hari kita bangun, sepanjang hari kita pasti akan berbeda. Pasti ada Tuhan di setiap langkah kita. Pasti ada Tuhan yang menguatkan kita. Pasti ada Tuhan yang membuat kita bisa berjalan dengan semangat. Saat kita mengawali pagi dengan siapa? Dengan Tuhan, betul sekali. Ini kita mau buka satu ayat lagi. Ayo siap-siap lagi, ayo siap-siap. Dibuka Alkitabnya di Yohanes 4 ayat yang ke-23 sampai 24. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Oke, Kak Sharon udah dengar aminnya semua. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kira-kira nih adik-adik pilih, yang menyembah dalam roh dan kebenaran itu kalau pagi sambil tiduran
Atau kalau pagi sambil duduk yang manis ya. Yang mana? Oke, benar. Sambil duduk yang manis. Kita bangun pagi-pagi, cuci muka dulu kalau mau biar nggak ngantuk. Terus kita duduk menghadap Tuhan, kita menyembah Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Seperti itu. Terus kalau di sekolah minggu, kira-kira menyembah dalam roh dan kebenaran itu yang lari-lari sendiri atau yang ikut duduk dan memuji Tuhan ya, yang angkat tangan ya? Iya benar adik-adik, yang ikut duduk, dengerin instruksi kakaknya, sama-sama angkat tangan memuji menyembah Tuhan. Gak lari-lari sendiri, main HP sendiri, ngobrol sama temennya. Itu tidak menyembah dalam roh dan kebenaran. Kak Sharon percaya, adik-adik Joel Kids semuanya pasti menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kak Sharon juga lihat nih, beberapa kali kalau Kak Sharon datang ke hari Minggu, adik-adik semua hebat-hebat loh. Menyembah Tuhannya dalam roh dan kebenaran. Kak Sharon gak lihat tuh yang asik sendiri. Kak Sharon gak lihat yang senggol-senggol temannya. Kak Sharon gak lihat. Kak Sharon lihatnya apa? Adik-adik yang memuji menyembah Tuhannya dengan serius, angkat tangan, ikut nyanyi, berdoa. Kak Sharon mau kasih jempol dulu buat kalian semua. Hebat ya, memuji menyembah Tuhan harus dalam roh dan kebenaran. Di rumah, di sekolah minggu, di jalanan mungkin, sambil perjalanan. Bisa loh kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kak Sharon kalau lagi naik motor nih jalan. Kemana ya? Dari rumah misalnya mau ke sekolah, ke kuliahnya Kak Sharon. Kak Sharon naik motor. Di sepanjang jalan, daripada Kak Sharon mikir yang macam-macam atau mikir apa, mendingan dipakai buat apa? Memuji menyembah Tuhan. Ya udah Kak Sharon sambil naik motor sambil bersenandung dalam hati. Atau mungkin diucapkan juga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Atau nyanyi satu lagu, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Dimanapun adik-adik mau lagi apapun, kita bisa pakai waktu-waktu itu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kak Sharon mau cerita-cerita yang terakhir nih. Ada satu orang di luar negeri, dia ini kerjaannya adalah di pabrik. Dia harus memutar suatu campuran dan setiap hari kerjanya cuma itu sama teman-temannya bareng-bareng. Nah, tiba-tiba di satu momen saat dia lagi memutar campuran itu yang besar itu, teman-teman di sebelahnya tiba-tiba nangis. Gak tahu kenapa nangis aja. Terus teman-temannya tanya, kamu ngapain? Kayak gitu. Loh, dia bingung. Saya nggak ngapa-ngapain, saya hanya memuji menyembah Tuhan di dalam hati adik-adik. Di dalam hatinya. Dia menaikkan ucapan syukur, memuji menyembah Tuhan di dalam hati. Tapi yang adik-adik tahu, ternyata pujian penyembahannya yang dalam hatinya dia itu, hadirat Tuhannya itu sampai ke luar. Sampai teman-temannya di sekelilingnya bisa ikut merasakan hadirat Tuhan, jamahan Roh Kudus, dan mereka ikut menangis, ikut tersentuh, bahkan sampai ikut bertobat adik-adik. Cuma dari apa sih? Dari memuji dan menyembah Tuhan yang gak harus pakai mikrofon, gak harus diiringi sama keyboard dan drum yang bagus. Cuman apa? Dari penyembahan yang dalam roh dan kebenaran. Sambil ngaduk di pabrik, sambil memuji Tuhan di dalam hatinya, hadirat Tuhan melanda dan turun. Akhirnya, semua teman-temannya yang ada di pabrik itu ikut bertobat. Adik-adik mau gak kayak gitu? Kak Sharon sih mau ya. Di saat kita memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, di sekolah mungkin, di jalanan mungkin, tiba-tiba ada orang yang datang ke kita bilang, aku mau bertobat, aku mau kenal Tuhan yang kamu sembah. Aku mau ikut memuji menyembah Tuhan itu. Adik-adik rindu gak seperti itu? Rindu ya? Kak Sharon juga. Jadi sama-sama mulai dari hari ini, ayo adik-adik. Setiap hari, setiap detik kamu bisa dimanapun kamu berada. Ayo memuji dan menyembah Tuhan. Siapa tahu orang-orang di sekelilingmu juga bisa bertemu Tuhan lewat pujian dan menyembahanmu. Yuk sama-sama kita mau berdoa ya adik-adik ya.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau ajari kami menjadi pemuji dan penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih karena kami boleh mengenal Engkau sejak dari masa kecil kami. Tuhan, izinkan kami bisa memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran setiap waktu, setiap detik, setiap saat. Supaya dari apa yang kami pujikan dan sembahkan kepadamu, orang-orang di sekeliling kami juga bisa merasakan hadirat-Mu. Ajari kami Tuhan untuk bisa membawa hadirat-Mu sampai ke ujung bumi. Apapun yang kami lakukan, dimanapun kami berada, di situasi apapun, izinkan orang-orang sekeliling kami bisa merasakan Engkau lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang berkati semua adik-adik yang ada di rumah, semua Joel Kids-Mu Tuhan. Biar Tuhan, Engkau Tuhan yang berikan pujian dan penyembahan itu yang melekat dalam hidup dan hati mereka masing-masing. Roh Kudus berbicara dalam hidup setiap adik-adik yang ada. Roh Kudus, Kau yang menolong adik-adik juga semua di tempat ini, supaya dalam hidupnya bisa jadi kepanjangan tangan-Mu, supaya orang-orang bisa melihat Engkau lewat hidup adik-adik semua. Terima kasih ya Tuhan, segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi-Mu di tempat-Mu yang maha tinggi. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you adik-adik semua. Kembali lagi bersama Kak Sharon adik-adik. Kita mau akhiri ya ibadah hari ini ya. Siapa yang diberkati katakan amin. Oke, sama-sama yuk angkat tangannya, kita mau berdoa buat berkat ya. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biar Kau yang berkati setiap anak-anak-Mu di tempat mereka masing-masing. Dalam segala hal yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, Kau buat berhasil Tuhan. Sejak dari masa kecilnya, biar mereka bisa menjadi penyembah-Mu. Sejak dari masa kecilnya, biar mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kau berkati hidupnya, Kau berkati keluarganya. Apapun yang dikerjakan Tuhan, biar semuanya itu berdasarkan dengan tuntunan-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus yang menuntun setiap anak-anak yang ada. Terima kasih, berkat yang terbaik turun buat setiap kami Tuhan. Anugerah yang terbesar turun buat setiap kami. Persekutuan dengan Roh Kudus tinggal dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami kepala bukan ekor, terus naik tidak akan pernah turun. Dan kami akan jadi berkat sampai ke seluruh bumi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya katakan amin. See you adik-adik. God bless you.